Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Daufi dengan NIM 1203030036. Nah, di sini saya akan mereview kembali atau membahas kembali terkait tentang materi-materi yang sudah saya pelajari di mata kuliah Hukum Konstitusi dengan dosen pengampu Bapak Lutfi Farurijal, SSI MH. Nah, mungkin kita mulai saja dari materi pertama, yaitu materi pertama membahas tentang konsep konstitusi. Nah, konsep ini diartikan sebagai suatu rancangan dari seperangkat kajian yang fokus membahas mengenai satu hal mulai dari definisi, objek, sifat, dan lain sebagainya. Nah, lalu kita akan membahas dari asal mula konstitusi itu sendiri. Yang pertama dari zaman Aristoteles. Nah, konstitusi pada zaman Yunani kuno ini terdapat banyak filsuf yang memiliki daya ingat yang sangat kritis terhadap suatu hal, keadaan. Asal mula konstitusi itu sudah ada pada masa ini, namun tidak secara eksplisit dengan kalimatnya konstitusi. Nah, adanya kesewenang-wenangan pada zaman tersebut, maka menerbitkan pemikiran yang kritis. Nah, seperti pemikiran Plato dalam bukunya yang berjudul The Republic, itu menyebutkan politia dan nomoi. Nah, politia atau aturan dalam sebuah pendirian sebuah negara sama dengan konstitusi, dan nomoi atau aturan dasar tertulis ini sama dengan undang-undang. Nah, politia ini mengandung kekuasaan yang lebih tinggi daripada nomoi. Nah, karena politia memiliki kekuasaan membentuk, sedangkan pada nomoi itu tidak ada. Nah, karena ia hanya merupakan materi yang harus dibentuk agar supaya tidak bercerai-berai. Lalu pada masa Yunani, nah istilah konstitusi di Yunani berhubungan erat dengan sebutan Respublika Constituere yang melahirkan semboyan. Nah, semboyan itu adalah prinsip legibus solutus est, salus publica suprema lex, yang artinya ialah substansinya ada hanya seorang pemimpin atau raja yang berhak atau memiliki kewenangan untuk membuat aturan sebuah undang-undang dasar yang mana aturan UUD ini berlaku bagi masyarakat yang dipimpinnya. Lalu pada masa Romawi, nah di Roma dilahirkan sebuah konstitusi yang konon katanya dilatar belakangi oleh dominasi kaum gerejawan. Nah, maka istilah teknis constitution ini juga dipinjam untuk menyebut peraturan-peraturan eklesiastik yang berlaku di seluruh gereja ataupun untuk beberapa peraturan eklesiastik yang berlaku di gereja-gereja tertentu. Lalu di Inggris. Nah, peraturan di Inggris yang pertama kali dikaitkan dengan istilah konstitusi adalah Constitution of Caledon yang disebut oleh Raja Henry II. Nah, Undang-Undang Caledon ini diresmikan oleh Raja Henry II pada tahun 1164. Nah, pada substansinya sendiri adalah berbicara mengenai batasan wewenang. Lalu di Prancis, nah istilah konstitusi di Prancis ini disebut dengan constituer yang memiliki arti membentuk. Lalu di Belanda ada grondwet, yaitu wet itu adalah aturan dan ground itu adalah tanah atau dasar. Nah, lalu pendapat para sarjana mengenai konstitusi. Nah, menurut L.J. van Apeldoorn, menurut beliau ini memiliki pendapat yang berbeda antara groundwork tertulis dengan constitution yang tertulis atau tidak. Nah, groundwork aturan dasar yang tertulis, sedangkan constitution itu lebih luas daripada groundwork, yakni bisa tertulis ataupun tidak tertulis. Lalu menurut Brian Thompson, nah Brian Thompson ini mengatakan bahwa a constitution is a document when constant the rules for operation of an organization. Nah, yang dimana artinya adalah konstitusi adalah dokumen yang memuat aturan-aturan untuk berjalannya suatu organisasi. Lalu menurut Begermanan, nah, beliau berpendapat bahwa konstitusi itu bisa diartikan dalam arti sempit dan dalam arti yang luas. Nah, dalam arti sempit ini konstitusi adalah kumpulan kaidah yang mengatur tentang hukum kenegaraan. Sedangkan dalam arti luasnya konstitusi konstitusi tidak hanya berbicara tentang hukum,
ke hukum kenegaraan, namun termasuk hal-hal yang mengandung hukum yang di dalamnya terdapat hak warga negara, HAM dan lain sebagainya. Lalu menurut Herman Heller, eh, dia berpendapat di politisi Verfassung Gesellschaftlich Wirklichkeit, yaitu cerminan kehidupan politik di masyarakat. Lalu beliau juga menyebut konstitusi itu kesatuan kaidah yang hidup di masyarakat dan tertulis dalam naskah. Nah, lalu ada tujuan, fungsi, muatan, klasifikasi, dan prinsip dasar dari konstitusi itu sendiri. Nah, yang pertama tujuan konstitusi. Yang pertama adalah pengaturan kekuasaan agar tidak ada kesewenang-wenangan. Lalu fungsi yang kedua adalah pengawasan. Tujuan yang kedua adalah pengawasan kekuasaan, dan yang ketiga adalah arahan penyelenggaraan kekuasaan. Lalu ada fungsi konstitusi. Nah, fungsi konstitusi ini adalah sebagai suatu jawaban berbagai persoalan pokok dalam negara dan dalam masyarakat di dalam suatu wilayah atau di dalam suatu negara. Lalu ada muatan konstitusi. Nah, muatan konstitusi ini yang pertama ini adalah pengakuan terhadap hak asasi manusia. Lalu struktur ketatanegaraan yang sangat mendasar. Dan yang ketiga adalah pemisahan atau pembatasan kekuasaan. Lalu ada klasifikasi konstitusi. Nah, menurut Kassewer tahun 1975 ada beberapa jenis konstitusi. Yang pertama adalah konstitusi tidak tertulis, ada konstitusi fleksibel dan konstitusi rigid yang tidak mudah berubah. Lalu ada konstitusi derajat tinggi dan konstitusi derajat tidak tinggi. Lalu ada konstitusi negara serikat dan negara kesatuan. Dan yang terakhir adalah konstitusi pemerintahan presidensial dan pemerintahan parlementer. Nah, lalu ada poin yang selanjutnya adalah prinsip dasar konstitusi. Nah, prinsip dasar konstitusi adalah cita hukum yang dimaksud yang adalah maksud, semangat, visi, misi, dan obsesi yang melatar belakangi lahirnya atau dibuatnya suatu aturan hukum yang seringkali berhubungan dengan tempat dan di mana aturan tersebut dibuat. Di materi kedua ada sejarah konstitusi. Nah, Yunani merupakan salah satu wilayah yang menjadi pokok pemikiran dalam berbagai hal. Nah, adapun beberapa pemikir dalam konstitusi yang dianggap memiliki kontribusi gagasannya itu dalam hukum konstitusi tersebut. Yaitu yang pertama itu Socrates. Nah, pada masa Socrates ini sudah ada beberapa substansi pemikiran yang berkaitan dengan konstitusi. Lalu pada masa Plato, nah pada masa ini sudah ada substansi pemikiran yang sudah dibukukan atau sudah dikodifikasi. Nah, dalam bukunya yang berjudul seperti Politia, Politikos, dan Nomoi. Lalu pada masa Aristoteles. Nah, Aristoteles ini menerbitkan sebuah buku yang berjudul Politics yang menjadi awal mula konstitusi itu sudah ada sejak zaman Yunani kuno. Lalu ada poin selanjutnya adalah poin aliran-aliran konstitusi. Yang pertama adalah aliran rule of law atau Anglo-Saxon. Nah, aliran ini yang diprakarsai oleh A.V. Dacey. Dalam aliran ini memahami bahwa hukum dasar itu tidak harus tertulis. Nah, Anglo-Saxon ini juga merupakan negara-negara berbudaya khas dan berbeda sejarah sosial budaya dengan negara-negara di daratan Eropa Barat lainnya yang disebut kontinental itu. Nah, seperti Britania Raya, Irlandia, Amerika Serikat, dan Australia adalah negara-negara yang disebut sebagai penganut dari Anglo-Saxon. Nah, lalu ada aliran Reichsstaat atau Eropa kontinental. Nah, sistem aliran hukum ini berkembang di negara-negara Eropa daratan yang sering disebut sebagai civil law. Nah, sebenarnya semula berasal dari kodifikasi hukum yang berlaku di Kekaisaran Romawi pada masa pemerintahan Kaisar Justinianus pada abad ke-6 sebelum Masehi. Nah, peraturan-peraturan hukumnya itu merupakan kumpulan dari berbagai kaidah hukum yang ada sebelum masa Justinianus ini yang disebut sebagai Corpus Juris Civilis. Nah, lalu ada Documentary Constitution. Nah, Piagam Madinah 622 itu konstitusi Amerika Serikat
pada tahun 1787, Konstitusi Prancis, Konstitusi Spanyol, Konstitusi Norwegia, Undang-Undang Dasar Belanda 1814, Konstitusi Italia 1848, Konstitusi Swedia 1866, Konstitusi Swiss, Konstitusi Utsmania, Konstitusi Jepang, Konstitusi Rusia 1918, Konstitusi Weimar Jerman, Konstitusi Finlandia, Austria, lalu ada Cekoslovakia, Konstitusi Hongaria, Yugoslavia, Belgia, Uni Soviet, lalu ada Turki, Lebanon, Portugal, lalu ada UUD Indonesia, UUD 45, lalu ada Konstitusi Burma, Konstitusi Jerman Barat, lalu ada Konstitusi Sri Lanka, dan Konstitusi India tahun 1950. Nah, lalu ada kedudukan konstitusi. Nah, yang pertama ini pembatasan kekuasaan. Nah, di mana ada aturan hukum yang berperan untuk membatasi kewenangan daripada seorang penguasa atau pemimpin terhadap rakyatnya supaya tidak terjadi penyimpangan atau tindakan yang sewenang-wenang. Lalu ada pengaturan kekuasaan. Artinya bahwa para penguasa akan mendapat kekuasaannya yang mana sebagai aturan main yang harus dipatuhi agar pelaksanaan kekuasaannya ini dapat sejalan dengan tujuan dari negara. Lalu ada penyamaan dari HAM. Nah, artinya bahwa harus sangat diingat bahwa HAM ini sangat sakral dan harus sangat dijaga. Nah, karena HAM ini dirampas, maka kedua poin di atas lah yang menjadi alat kekangnya agar tidak terjadi kecacatan pada HAM. Lalu di materi selanjutnya adalah ada terbentuknya konstitusi. Nah, konstitusi ini ialah seperangkat aturan atau hukum yang berisi tentang ketentuan tentang bagaimana pemerintah diatur dan dijalankan. Nah, adapun asas-asas atau ciri-ciri dari sebuah negara hukum, yang pertama itu adalah asas pengakuan dan perlindungan dari hak asasi manusia, lalu ada asas legalitas, asas pembagian kekuasaan, asas peradilan yang bebas dan yang tidak memihak, lalu ada asas kedaulatan rakyat dan asas konstitusional atau hukum dasar. Nah, ada 3 proses pembentukan konstitusi. Yang pertama adalah given. Nah, given ini merupakan sebuah pemberian. Nah, sebuah konstitusi tersebut diberikan oleh seorang pemimpin atau seorang penguasa. Contohnya seperti ini. Negara yang menggunakan proses ini ialah Kaisar Jepang. Nah, yang mana negara Jepang membutuhkan sebuah peraturan dasar. Maka penguasa Jepang pada saat itu memberikan hak dan menampung aspirasi masyarakat untuk membentuk sebuah aturan dasar yang mengatur tentang mereka, bagaimana mereka sebagai warga negara dan juga sebagai pemimpin negara. Lalu ada Anparpres. Nah, yang mana konstitusi ini pembentukannya sengaja dibuat oleh masyarakat negara dan para petinggi negara. Nah, salah satu negara yang menganut proses pembentukan konstitusi ini adalah Amerika Serikat yang disusun oleh Majelis Konstitusi di Philadelphia pada 1 Maret 1781 dan disahkan pada September 1878. Lalu ada revolution. Nah, proses pembentukan konstitusi ini dilakukan sebagai bentuk perlawanan atau upaya-upaya fundamental dan menyeluruh, yang mana jika pembentukan konstitusi ini tidak dilakukan, dikhawatirkan akan terjadi kekacauan dan ketidakstabilan di suatu negara itu sendiri. Nah, adapun negara-negara yang melakukan proses konstitusi dengan cara ini, yang pertama adalah dari Prancis, Uni Soviet, Spanyol. Nah, lalu menurut Hans Nawiaski bahwa status fundamental norm itu didefinisikan sebagai landasan umum dari suatu suatu tatanan hukum undang-undang dasar. Nah, lalu menurut Hans Nawiaski ini ia mengatakan itu ada 4 poin. Yang pertama ada norma fundamental negara atau status fundamental norm. Nah, lalu ada aturan dasar negara atau status group gazettes. Lalu ada undang-undang formal atau formal gazettes, peraturan pelaksanaan dan peraturan otonom atau Verordnung and Autonom Satzung. Lalu ideologi keseluruhan pandangan cita-cita
nilai dan keyakinan yang ingin diwujudkan dalam kehidupan hidup yang konkret. Nah, lalu ada norma. Nah, eh, norma ini adalah petunjuk tingkah laku yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, berdasarkan suatu alasan tertentu dengan disertai dengan sanksi. Nah, sanksi ini adalah suatu ancaman atau akibat yang akan diterima apabila norma tidak dilakukan. Lalu di materi keempat adalah isi dan sifat konstitusi. Yang pertama adalah isi konstitusi. Nah, adapun pendapat para ahli mengenai isi konstitusi ini sendiri. Yang pertama dari Kacewir. Nah, menurutnya ada perbedaan konstitusi dalam bentuk negara. Yang pertama adalah negara kesatuan. Nah, isi konstitusi dalam negara kesatuan salah satunya adalah membahas struktural negara, mulai dari kepala negara hingga ke bawah beserta perlengkapan negara. Nah, lalu memuat hubungan kekuasaan yaitu trias politika. Nah, yaitu teori pembagian atau pembatasan kekuasaan yang membahas pembagian kekuasaan menjadi lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Nah, Caseware ini berpendapat bahwa dalam negara kesatuan di dalamnya membahas hubungan kekuasaan tersebut. Lalu membahas juga hubungan negara dengan warga negara secara vertikal. Nah, di samping itu juga dibahas pula hubungan antara warga negara dengan warga negara lainnya, yaitu secara horizontalnya. Lalu ada negara federal. Nah, negara federal ini memuat wewenang pemerintah federal atau menjadi bagian. Nah, atau membawahi beberapa negara bagian dalam suatu negara. Nah, lalu juga memuat wewenang semua pemerintah bagian secara limitatif diatur dengan sedemikian rupa mengenai wewenang pemerintahan yang terdiri dari negara-negara bagian. Lalu menurut Bagirmanan, menurut Bagir, isi konstitusi memuat beberapa hal. Nah, yang pertama diantaranya itu memuat susunan dan organisasi negara, lalu alat-alat perlengkapan negara, tugas, wewenang, serta hubungannya antara organ negara yang satu dengan yang lainnya secara spesifik. Lalu juga membahas hubungan antara warga negara dan warga negara dengan pemerintah. Lalu menurut C.F. Strong, isi konstitusi ini memuat beberapa hal diantaranya. Yang pertamanya adalah kekuasaan pemerintah, lalu ada hak-hak yang diperintah, mengatur hubungan antara warga negara dan pemerintah, ya. Lalu hubungan antara yang diperintah dan yang memerintah itu telah diatur di dalamnya. Lalu ada sifat konstitusi. Nah, menurut Asti Murianto, beliau membagi sifat konstitusi ke dalam 6 hal. Yang pertama itu luas, fleksibel, dinamis, dan mengikuti perkembangan. Lalu yang kedua adalah tegas, kokoh, kuat, dan tahan untuk selama-lamanya. Lalu yang ketiga adalah realistis, berdasarkan keadaan dan kenyataan yang ada. Lalu yang keempat adalah idealistis, impian atau dasein. Yang kelima adalah konservatif atau dapat mempertahankan nilai-nilai yang tinggi pada unsur-unsur fundamentalnya. Lalu yang keenam adalah progresif, yaitu daya penyesuaian pada pertimbangan masyarakatnya. Nah, sifat konstitusi ini bersifat daya penyesuaian pada perkembangan masyarakat. Nah, daya kecepatan perkembangan yang ada di masyarakat ini dikenal pula dengan istilah cepat tanggap, seperti itu. Lalu di materi selanjutnya ada nilai konstitusi. Nah, konstitusi adalah hukum tertinggi suatu negara. Nah, sebab tanpa konstitusi negara tidak mungkin terbentuk. Nah, dengan demikian konstitusi ini menempati posisi yang sangat vital dalam ketatanegaraan dalam suatu negara. Nah, dengan kata lain, konstitusi ini membuat suatu peraturan pokok mengenai sendi-sendi pertama untuk menegakkan negara. Nah, Undang-Undang Dasar 45 sebagai suatu bentuk konstitusi tertulis adalah induk dari segala hal perundang-undangan di negara Indonesia, yang memberikan landasan hukum untuk pembuatan segala peraturan dan berlakunya peraturan-peraturan itu. Nah, menurut Karl Lowenstein dalam bukunya Reflection on the Value of Constitution membedakan 3 macam nilai konstitusi atau 3 value atau the values of the Constitution.
Ya, yaitu yang pertama normatif. Nah, penerimaan segenap rakyat dari suatu negara terhadap konstitusinya benar-benar murni dan konsekuen. Nah, konstitusi itu ditaati dengan demikian dijunjung tinggi tanpa adanya penyelewengan sedikit pun juga. Nah, dalam artian masyarakatnya sangat menerima dan menghargai apa yang sangat maksimal dan nilai konstitusi yang sangat relevan dalam sebuah negara. Nah, lalu nominal. Nah, kenyataan sampai di mana batas-batas berlakunya itu. Yang dalam batas-batas berlakunya itulah yang dimaksud dengan nilai nominal suatu konstitusi, yakni sifatnya kuantitatif, ada masa berlakunya tidak secara maksimal nilainya konsekuen, tetapi bisa dikategorikan trying gitu, lebih melihat perkembangan kondisi relevan atau tidaknya. Lalu semantik. Nah, di semantik ini dilaksanakannya ini diperlukan dengan penuh, tetapi hanya sekedar memberi bentuk dari tempat yang telah ada untuk melaksanakan kekuasaan politik. Nah, artinya konstitusi ini memiliki nilai untuk memenuhi kehendak politik, yakni lebih kepada aspek atau tergantung dinamika politik. Nah, ketika menguntungkan untuk negara, maka akan diterapkan konstitusi di negara tersebut. Nah, lalu di materi yang terakhir ada perubahan konstitusi. Nah, konstitusi ini bukan hanya sebagai kumpulan norma-norma dasar statis yang merupakan sumber dari ketatanegaraan, tetapi juga memberi ruang untuk mengikuti perkembangan masyarakat yang terjadi dalam suatu negara. Nah, sejalan dengan dinamika perkembangan masyarakat pada suatu negara, maka konstitusi dapat pula mengalami perubahan. Namun, untuk melakukan perubahan tersebut, tiap-tiap konstitusi mempunyai cara-cara atau prosedur-prosedurnya tertentu. Lalu ada cara perubahan konstitusi. Nah, yang pertama dengan cara revolusi, yaitu suatu gerakan yang menghendaki perubahan yang menyeluruh terhadap keadaan suatu negara termasuk konstitusinya. Lalu ada perubahan arti dari kalimat yang tetap. Maksudnya dari segi penafsirannya, terdapat penafsiran ulang atau penjelasan ulang terhadap konstitusi yang memang berbeda penafsirannya dari sebelumnya. Lalu perubahan formal, yaitu perubahan yang dilakukan dengan pengubahan redaksi dalam sebuah konstitusi tersebut, tidak hanya sebatas penafsiran atau penjelasannya saja. Lalu ada keputusan hakim. Nah, contohnya negara Indonesia ini memiliki negara yudikatif yang disebut dengan MK. Nah, MK ini merupakan sebuah lembaga yang berwenang dalam hal perubahan konstitusi jika diperlukan. Nah, dengan proses dan ketentuan yang sangat panjang. Lalu yang kelima ada kebiasaan konstitusi. Nah, hal ini berbicara mengenai kebiasaan atau kultur budaya. Ketika kebiasaan yang dibangun dalam sebuah konstitusi tidak relevan dan tidak dianggap tidak sesuai, maka kebiasaan konstitusi tersebut dapat dibagi sebagai cara untuk melakukan perubahan konstitusi. Nah, lalu cara untuk mendorong perubahannya. Yang pertama itu ada perkembangan peradaban, seperti contohnya revolusi industri, perkembangan teknologi. Nah, lalu yang kedua adalah perang, lalu krisis ekonomi, lalu negara kesejahteraan, dan 5 pandangan dari masyarakat. Lalu ada amandemen formal. Nah, amandemen formal ini yang pertamanya pada umumnya itu konstitusi ini bersifat kaku dan atau rigid. Nah, dengan tujuannya itu sendiri. Lalu yang kedua ada konstitusi diubah hanya dengan pertimbangan yang matang, bukan alasan sederhana atau serampangan. Lalu yang ketiga ada rakyat harus diberikan kesempatan untuk mengungkapkan pandangannya sebelum dilakukannya suatu perubahan. Lalu yang keempat ada dalam sistem federal perlu adanya persetujuan negara bagian. Dan yang kelima adalah hak individu dan masyarakat itu harus benar-benar dilindungi. Lalu cara perubahan menurut lembaga legislatif. Nah, cara yang pertamanya ini adalah fixed quorum of members and qualified vote. Lalu yang kedua adalah pembubaran legislatif dan diikuti dengan pemilu. Lalu yang ketiga ada sidang gabungan. Yang keempat adalah oleh rakyat melalui sebuah referendum. Lalu yang kelima adalah oleh sebagian besar negara bagian. Lalu yang keenam adalah oleh suatu bagian khusus. Lalu ada bentuk-bentuk perubahannya.
Nah, fixed quorum of members and qualified vote. Yang pertama itu ada penggantian atau renewal. Nah, mengganti suatu konstitusi dengan konstitusi yang baru. Lalu ada perubahan dari amandemen. Nah, masih menggunakan konstitusi lama, namun terdapat beberapa hal yang dirubah. Yang pertama dari menambah ketentuan, yang mengurangi ketentuan, atau mengubah suatu ketentuan. Nah, dari pembahasan ini, maka dalam perkembangannya konstitusi ini sangat mungkin mengalami perubahan. Nah, suatu konstitusi ini harus diubah dengan beberapa alasan yang mendasarinya. Yang pertama dari perlunya mengubah pasal-pasal dalam konstitusi yang tidak jelas dan tegas dalam memberikan pengaturan atau peraturan. Nah, perlunya mengubah dan menambah pengaturan di dalam konstitusi yang terlampau singkat dan tidak lengkap. Perlunya memperbaiki berbagai kelemahan dasar baik dari isi maupun proses pembuatannya. Lalu seperti memperbaiki sebuah konsistensi hubungan antar bab, antar pasal, serta antar bab dan pasal lainnya. Seperti perlunya juga memperbarui beberapa ketentuan yang tidak lagi relevan dengan kondisi politik dan ketatanegaraan suatu negara di zamannya, seperti itu. Nah, mungkin untuk review yang saya berikan dicukupkan sekian. Kalau misalkan masih ada salah kata, salah ucap, atau misalkan salah dari materi yang saya berikan, mohon dimaafkan dan dimaklumi. Dan mungkin untuk perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Ditutup saja dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.